Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara virtual. Namun demikian, semoga kondisi ini tidak mengurangi eksistensi dan harapan kita. Baik, untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan publik, terlebih dahulu kita harus melihat beberapa pendekatan menurut para ahli. Bersama saya, Dr. Asma Nur Hidayani akan menyampaikan materi pertama terkait kebijakan publik. Kebijakan atau polisi adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya, yang terkena kebijakan itu. Kemudian, Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut terkait dengan problem-oriented atau yang berorientasi pada masalah dan action-oriented atau yang berorientasi pada aksi. Kemudian, Jones, behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems. Dan H. Huxley menyatakan bahwa suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang ada beberapa pengertian pendekatan sebuah kebijakan. Teman-teman mahasiswa, saya akan melanjutkan. Thomas Erdai tahun 1975 dikenal dengan pendekatan yang menyatakan bahwa public policy is whatever government choose to do or not to do. Apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, whatever government choose to do or not to do, apa yang dipilih pemerintah atau tidak dipilih pemerintah itu dilihat oleh PAL 92 sebagai jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik. Dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kita akan melihat pendekatan lainnya. Anderson 1984 menyatakan bahwa purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter or of concern. Anderson melihat bahwa serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah. Jadi, secara general, kebijakan publik ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik. Selanjutnya, kita akan melihat World Agroforestry 2003 menyatakan bahwa cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu. Selanjutnya, menurut Kamus Administrasi Publik dalam Candler and Plano 1988, public policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Lebih jauh, Candler and Plano menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya Selfridge dan Russell menyatakan bahwa
Definisi kebijakan publik yaitu whatever a government decide to do or not to do. Apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kita melihat dilakukan atau tidak dilakukan adalah sebuah keputusan. Selanjutnya, William and Dunn 99 mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Nah, Subarsono 2005 mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu. Kebijakan publik adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai aktor yang terlibat melalui serangkaian proses kegiatan yang sistematis, teratur dengan berorientasi pada tujuan dan sasaran yang jelas dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Dan meskipun setiap hari masyarakat dihadapkan pada berbagai isu kebijakan publik, akan tetapi tidak ada pemahaman yang sama apa yang dimaksud sebagai kebijakan publik itu sendiri. Kita akan melihat Hugwood and Gunn menyatakan bahwa kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan. Kebijakan diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Lalu, kebijakan sebagai usulan-usulan khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan juga dipandang sebagai otorisasi atau pengesahan formal, kebijakan pun dianggap sebagai program, kebijakan dianggap sebagai keluaran atau output, kebijakan dilihat sebagai hasil akhir atau outcome, kebijakan juga dilihat sebagai sebuah teori atau model, dan selanjutnya kebijakan dapat dilihat sebagai sebuah proses, policy as process. Dan pengertian kebijakan itu sendiri pada akhirnya mengantarkan kita pada beberapa implikasi. Patut diingat bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. Kedua, bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dilakukan, dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Bahwa kebijakan negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai landasan dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan selanjutnya bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Dan kemudian kita akan melihat ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama adalah kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Memang benar bahwa kebijakan yang sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari proses administrasi. Kemudian, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Artinya adalah kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau adanya tindakan. Dan ini semua menyangkut harapan. Kemudian, kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. Sehingga setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit maupun implisit. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita melihat bahwa kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu dan terus-menerus. Kebijakan kemudian meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi, yang bersifat intraorganisasi. Kemudian, kebijakan publik meski tidak eksklusif menyatakan peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Dan demikian beberapa pendekatan yang telah kita saksikan bersama-sama. Tentunya setiap kebijakan-kebijakan yang ada dari segala pendekatan yang telah kita lihat itu melahirkan persepsi yang berbeda satu sama lainnya sehingga akan semakin mudah untuk kita respon.
Dan untuk hari ini demikian pembelajaran tentang kebijakan atau pengantar kebijakan publik yang harus kita pahami bersama bahwa kebijakan publik itu penting karena mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.